Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika Amalia. Saya dari lokal PGMI 1A. Membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan contohnya. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, juga keadilan, di mana semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk suatu kesatuan sehingga bangsa Indonesia ini tetap berdiri kukuh atau kokoh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu. Contohnya, pertama, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang di mata hukum. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, rumah adat, budaya, juga bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang terakhir, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan negara. Pada dasarnya, Pancasila telah hadir di dalam hubungan antara agama dan negara. Seperti pada sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk terlibatnya negara dalam hal ini melalui pemerintah, yakni dengan mengakui beberapa agama di Indonesia. Agama sering sekali digunakan untuk bertentangan dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Padahal harusnya negara dan agama harus tetap harmonis di tengah-tengah dinamika kehidupan, sehingga kita tahu bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling membutuhkan, juga sama-sama memengaruhi. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena melalui negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Juga agama memiliki hak khusus di dalam berkembangnya negara dan sudah selayaknya negara berpartisipasi aktif di dalam membentuk kerangka negara dan agama, menjadi suatu komponen dasar di dalam menjalankan konstitusi juga amanat Pancasila. Soal yang ketiga, bagaimana demokrasi dan civil society yang ada dalam Pancasila. Berikan contohnya. Dalam sebuah negara demokratis, civil society merupakan penyangga utama tegaknya demokrasi. Civil society tanpa demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang. Namun, yang perlu kita pahami dan garis bawahi bahwa demokratis tidak berarti bahwa masyarakat bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan yang diusung di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Contoh saja, banyaknya fenomena-fenomena tindakan kriminal seperti SARA, korupsi, perampasan HAM, dan semakin tidak sopannya anak terhadap orang tuanya, merupakan tindakan penyimpangan moral dan sikap manusia. Indonesia saat ini yang tidak beradab. Indonesia memiliki dasar Pancasila, nilai-nilai yang di dalamnya Pancasila adalah nilai-nilai baik yang untuk diamalkan. Kebaikan yang ada di Pancasila berperan dalam pembentukan masyarakat beradab sebagai sarana mengontrol tingkah laku, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sama dengan nilai-nilai terkandung dengan masyarakat madani civil society. Soal yang keempat, apa yang dimaksud Pancasila sebagai pendidikan nasional dan pengembangan ilmu? Berikan contohnya. Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, yakni pendidikan mengambil peranan penting untuk menjamin kehidupan bangsa. Suatu bangsa menjadi kuat dengan sistem pendidikan yang kuat. Demikian juga, pendidikan yang lemah menjadikan suatu bangsa tidak berdaya. Pendidikan suatu bangsa secara tidak langsung mengikuti ideologi negara, dalam hal ini Pancasila. Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional, karena dalam hal ini rujukan perencanaan strategi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, penjelasan yang kedua, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yakni setiap ilmu yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangannya. Dalam hal ini, pengembangan ilmu berlandaskan Pancasila merupakan bagian terpenting bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Contohnya saja, penerapan kurikulum 2013 saat ini, di mana di dalamnya penguatan materi terkait Pancasila, misal mengidentifikasi nilai di tiap-tiap Pancasila, gunanya untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 5, contoh HAM dalam Pancasila. Dalam sila 1, jaminan untuk berhak memeluk agama sesuai kepercayaan dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan. Pada sila kedua, kita berhak mendapat kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Juga, kita wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Yang ketiga, pada sila ketiga, kita berhak ikut serta dalam bela negara. Sila keempat, kita berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Dan pada sila kelima, kita berhak untuk mendapatkan pengayoman dari orang lain, juga pemerintah. Soal nomor 6, jelaskan tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan datang. Berikan contohnya. Peluang dan tantangan Pancasila yang akan dihadapi di masa yang akan datang adalah perkembangan digital atau perkembangan iptek,
Contohnya saja, peluang kita di era seperti ini. Kita bisa lebih mudah mendapatkan informasi, sehingga kita juga mampu mengajak elemen-elemen masyarakat dengan membumikan Pancasila dengan cara mengamalkan setiap silanya di kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kita menyebarkan atau memberikan informasi lewat sosial media terkait membumikan Pancasila itu seperti apa. Yang kedua, tantangan di era seperti ini yaitu kita harus lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Misalnya saja, marak terjadi atau terdengar hoaks, juga ujaran kebencian yang menjembar begitu saja. Tentunya kita sebagai mahasiswi atau orang-orang masyarakat harus cari tahu dulu kebenarannya, yaitu melakukan check and recheck. Terkadang kita juga cenderung menginginkan sesuatu secara instan dan mudah terpengaruh tren budaya luar yang bisa berakibat kurang baik. Di era perkembangan iptek ini membawa persepsi juga cara pandang tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian saya menyampaikan jawaban terkait ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.